Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi dengan saya tentunya di pembelajaran PPKN itu seru. Jadi adik-adik di rumah, selamat bagi kalian, saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah bergabung di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bebunga Estate. Jadi kali ini adik-adik, kita akan mempelajari suatu pembelajaran di semester 1 atau semester ganjil mengenai sebuah materi yang sangat seru dan tentunya pastinya menarik ya adik-adik. Apakah pembelajaran itu? Judulnya yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Nah, sebelum kita membahas hakikat bangsa dan negara, yang perlu Anda capai dalam materi tersebut ada beberapa KD atau kompetensi dasar, yaitu dasar pertama itu mengenai pengetahuan di 3.1, yaitu menganalisis hakikat bangsa dan negara. Dan yang kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil laporan nantinya ya, menyajikan hasil laporan mengenai hakikat bangsa dan negara. Dan lebih lanjutnya kita masuk di dalam materinya langsung saja tanpa panjang lebar. Oke. Oke, adik-adik di rumah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan materi tersebut. Sebelum kamu mempelajari materi tentang hakikat bangsa dan negara, kamu perlu memahami tentang kaitannya antara manusia sebagai manusia, bangsa dan negara. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa dikatakan manusia itu sebagai makhluk individu dan kenapa dikatakan manusia itu sebagai makhluk sosial? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik di rumah bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk individu karena mempunyai kebutuhan, keinginan, kebiasaan, dan cita-cita yang berbeda. Nah, kemudian, kenapa manusia dikatakan lagi sebagai makhluk sosial? Artinya manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkelompok dengan manusia yang lain. Artinya manusia itu saling membutuhkan, yang adik-adik di rumah ya. Kenapa dikatakan saling membutuhkan? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak saling membutuhkan ya. Pasti saling membutuhkan, saling tolong-menolong, membantu ya. Oke, sekarang kita memahami tentang manusia itu sendiri ya. Jadi kenapa saya membahas tentang manusia? Karena bangsa itu ada, bangsa itu ada. Kita mau review kembali pembelajaran, mungkin Anda sudah mendapatkan di kelas 3 SMP ya, sudah mendapatkan bahwa unsur-unsur terbentuknya suatu negara atau bangsa itu ada 3 unsur. Pertama penduduk, kedua wilayah, dan ketiga pemerintah yang berdaulat ya, seperti itu. Jadi di sini adik-adik di rumah yang perlu adik-adik pahami yaitu eh, terbentuknya suatu bangsa itu pasti ada manusianya ya, manusia yang membentuk ya, tidak ada, bukan makhluk lainnya kecuali itu manusia yang membentuk ya. Nah, kita langsung saja tanpa panjang lebar ya adik-adik di rumah ya. Yang perlu adik. Jadi pada slide berikut ini adik-adik yang perlu Anda pahami yaitu pengertian dari dan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Nah, di sini sudah dipaparkan bahwasanya bangsa itu pertama adalah kumpulan orang yang menempati wilayah tertentu. Yang kedua itu kumpulan manusia yang terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, bangsa adalah kumpulan manusia di wilayah tertentu atau kumpulan manusia yang saling terikat satu sama lain untuk mencapai tujuannya bersama. Jadi sudah jelas tadi adik-adik di rumah bahwasanya di sini bangsa itu adalah suatu kumpulan. Bangsa itu adalah suatu tempat ya. Jadi kumpulan suatu orang atau masyarakat membentuk suatu wilayah. Itu pengertian dari suatu bangsa. Nah, sekarang kita masuk di slide berikutnya, itu adalah referensi ya. Ini referensi sebagai tambahan untuk kalian. Jadi di sini dijelaskan tentang pengertian para ahli. Silakan dibaca sendiri dari Ernest, Otto, Retzel, Hans dan Koch. Dan ini silakan dibaca dan dipahami sendiri. Nanti bisa disimpulkan sendiri. Nanti masing-masing Anda menyimpulkan seperti apa pengertian bangsa menurut Anda sendiri ya. Nah, mungkin adik-adik di rumah bertanya mengenai pengertian bangsa itu ya. Sudah Anda pahami? Kalau sudah, ada yang bertanya mungkin mengenai gimana sih terbentuknya suatu bangsa itu? Hanya di sini saya akan jelaskan ada unsur-unsur terbentuknya atau dan dasar-dasar terbentuknya suatu bangsa. Nah, pada slide ini sudah saya paparkan mengenai
unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Yang pertama itu memiliki cita-cita bersama, yang kedua itu memiliki sejarah hidup yang sama, yang ketiga memiliki adat budaya dan kebiasaan yang sama, yang keempat menepati suatu wilayah tertentu, yang kelima yaitu terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Nah, di sini adik-adik di rumah saya tidak paparkan, sebenarnya ada lebih spesifiknya lagi itu mengenai unsur-unsur terbentuknya suatu negara, yaitu yang pertama primordial. Jadi ada kaitannya dengan sejarah ya. Primordial itu adalah pertalian darah dan keluarga. Adanya pertalian darah dan keluarga atau kekerabatan, sehingga timbul faktor-faktor primordial yang membentuk suatu negara-negara ya. Seperti itu. Yang berikut itu adalah sakral. Apa itu sakral? Ideologi yang kuat terhadap suatu negara, ideologinya jadi sakral. Kalau dikatakan apa itu sakral, sakral itu adalah ideologi yang dianut suatu bangsa ya. Kemudian unsur-unsur berikutnya adalah tokoh. Jadi tokoh itu sangat berpengaruh ya dalam terbentuknya suatu bangsa. Misalnya kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Soekarno-Hatta ya, di mana kemerdekaan dilandaskan karena adanya rasa penderitaan yang diakibatkan oleh masyarakat yang telah dijajah gitu. Jadi sependeritaan dan sepenanggungan yang sama, itu hampir sama dengan sejarahnya. Dan berikut adalah Bhinneka Tunggal Ika, sudah jelas ya, karena ada rasa persatuan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekiranya adik-adik di rumah sudah paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut perkembangan ekonomi atau yang biasa dikenal dengan industrialisasi atau secara spesialisasinya pekerjaan yang beraneka ragam. Kalau ada pekerjaan yang bagus atau lapangan kerja yang bagus, otomatis masyarakat ikut maju dan sejahtera. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Kemudian yang terakhir itu kelembagaan atau yang biasa dikenal dengan pemerintah yang berdaulat. Ya, seperti itu. Itu yang lebih jelasnya mengenai unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang bangsa, sekarang kita membahas tentang negara. Nah, apakah itu negara? Anda bisa baca sendiri. Negara adalah wilayah tempat yang ditinggalkan suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi. Itu secara umumnya pengertian dari suatu negara. Jadi kita secara spesifiknya pengertian suatu bangsa itu yaitu mereka pada kata negara ya. Negara yaitu istilahnya bersifat abstrak. Kenapa negara itu bersifat abstrak? Dalam bentuk konkretnya yang terlihat hanyalah wilayah, penduduk, apalagi bendera, warga negara, lambang dan bahasa nasional, lagu bangsa dan ideologinya. Jadi negara itu memiliki dikatakan negara itu memiliki suatu identitas yang tersendiri ya adik-adik. Jadi negara juga itu bisa dikatakan agensi atau alat. Kenapa dikatakan agensi atau alat? Karena mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dengan masyarakat lain. Secara nyatanya bahwa negara itu memiliki aturan-aturan tertentu ya untuk mengatur masyarakat. Nah, dalam hal tersebut negara juga suatu organisasi yang dapat memaksa kekuasaannya secara sah dalam suatu wilayah terhadap suatu golongan kekuasaan lainnya. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk pada negara itu memiliki sifat ya, di rumah memiliki sifat di mana sifatnya itu ada 3. Yang pertama memaksa, yang kedua sifatnya monopoli, yang ketiga sifatnya mencangkup semua. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa negara itu sifatnya memaksa, karena negara itu memiliki aturan-aturan yang harus ditaati, penertiban dalam masyarakat yang tercapai dan mencegah timbulnya anarki. Nah, itu sifatnya memaksa. Kemudian kenapa negara sifatnya monopoli? Karena negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini negara dapat melarang suatu aliran politik atau kepercayaan yang dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat, apalagi menyebarluaskan. Nah, yang terakhir itu sifatnya mencangkup semua. Kenapa mencangkup semua? Karena aturan-aturan, misalnya keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu pemerintah harus bayar pajak, masyarakat besar, masyarakat kecil itu harus membayar pajak. Itu salah satu contoh kecil. Aturan-aturan dibuat itu untuk masyarakat dan semua golongan masyarakat. Itu kenapa dikatakan sifatnya mencangkup semua. Jadi dalam hal ini asal mula terjadi suatu negara itu dapat dijelaskan secara primer juga secara sekunder dan melalui pendekatan teoritis secara faktual. Jadi di sini saya akan jelaskan kepada adik-adik di rumah, ternyata terjadinya suatu negara secara primer itu berawal dari keluarga, ya. Kemudian berkembang menjadi suatu kelompok masyarakat yang biasa dikenal dengan suku. Jadi kepala suku kemudian melakukan ekspansi dan menaklukkan suku-suku lain. Hal ini menyebabkan berubahnya fungsi kepala suku menjadi seorang raja, ya, dengan wilayah kekuasaan yang lebih luas. Nah, pada mulanya negara nasional diperintah oleh seorang raja yang absolut dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Rakyat dipaksa mematuhi peraturan raja sebagai wujud loyalitas terhadap negara. Di sini lahir suatu identitas negara kebangsaan, ya. Terhadap demikian dinamakan fase nasional dalam terjadinya suatu negara atau negara nasional. Dari fase negara nasional, rakyat absolut menimbulkan keinginan untuk memberontak dan mengambil alih kekuasaan. Rakyat berhak memilih pemimpinnya untuk mewujudkan aspirasi mereka. Tahap ini dikenal dengan fase negara demokrasi dan mendorong lahirnya negara demokrasi, yaitu fase-fase terjadinya suatu asal mula terjadi suatu negara secara primer. Kemudian terjadinya negara secara sekunder, sudah jelas, ya, teori ini membicarakan tentang bagaimana lahirnya sebuah negara baru dan tidak membahas bagaimana negara yang pertama itu lahir, ya. Dan yang ketiga, terjadinya negara melalui pendekatan faktual. Di sini ada berbagai macam, ya adik-adik. Nanti adik-adik cari searching sendiri. Yang perlu saya bacakan di sini sedikit aja, ya, mengenai terjadinya negara secara faktual itu atau secara fakta terjadi negara berdasarkan nyatanya benar-benar terjadi diungkap dalam sejarah melalui pendekatan faktual terjadi negara-negara. Nah, yang pertama itu ada yang dikenal dengan oktopeti atau penduduk, ya, yaitu daerah yang tidak bertua dan belum ada yang menguasai kemudian dimiliki dan dikuasainya. Contohnya negara apa? Liberia diduduki oleh budak negro. Oke. Kemudian ada fusi, itu peleburan, negara peleburan, ya. Negara peleburan ini daerah yang terdiri dari negara-negara kecil kemudian mengadakan perjanjian untuk meleburkan menjadi negara baru. Contohnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1981 itu, ya. Kemudian bersatu dengan Jerman Barat dan Jerman Timur, ya, pada tahun 1990-an. Yang ketiga, cisi penyerahan negara. Cisi atau penyerahan yaitu penyerahan suatu daerah atau wilayah kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contohnya, Schleswig diserahkan oleh Austria kepada Prusia atau Jerman sebagai akibat kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, dan penyerahan Hong Kong oleh Inggris kepada Cina tahun 1997. Yang berikut adalah cisi, ya. Tadi Cisia, ada ACC atau penarikan, negara penarikan. Jadi terbentuknya suatu negara, terjadi suatu negara ketika suatu wilayah terbentuk akibat penarikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Wilayah ini kemudian dihuni oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga akhirnya terbentuk suatu negara. Contohnya apa? Negara Mesir yang terbentuk akibat sungai Nil. Nah, itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh negara, ya, seperti negara separatis, negara negara-negara inovatif, negara proklamasi, ya. Itu negara proklamasi sudah jelas, contohnya seperti negara-negara Indonesia contohnya, ya, itu ketika wilayah penduduk pribumi diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjanjian suatu perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya. Itu beberapa bentuk terjadinya suatu negara, ya, beberapa dalam bentuk pendekatan faktual, ya, dalam bentuk pendekatan faktualnya. Nah, sekarang kita masuk di pendekatan teoritis
Pendekatan teoritis ini pendekatan berdasarkan pendapat para ahli yang masuk akal. Menurut pendapat ini negara terbentuk berdasarkan teori. Nah, yang pertama itu adalah teori ketuhanan. Menurut teori ini negara terjadi karena adanya kehendak Tuhan. Nah, kemudian ada teori perjanjian masyarakat. Masing-masing individu mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara. Nah, berikut yang ketiga itu menjelaskan teori kekuasaan. Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Kemudian ada teori kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara, bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara. Kemudian teori kedaulatan ini juga bersumber dari hukum lebih tinggi daripada negara berdaulat. Nah, yang terakhir adalah teori hukum alam. Nah, ini sudah jelas ya, hukum alam bukan merupakan buatan negara, tapi merupakan kekuasaan alam yang berlaku di setiap tempat dan waktunya. Nah, sekali lagi kita review pembelajaran di kelas 3 SMP kalian, yaitu tentang unsur-unsur negara. Di sini saya sudah jelaskan dari awal tadi, yaitu negara memiliki unsur ya, deklaratif dan konstitutif. Nah, yang pertama unsur konstitutif antara lain yaitu rakyat adalah mereka yang berdiam di suatu negara. Kedua, wilayah. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Nah, sedangkan unsur deklaratifnya antara lain pengakuan dari negara-negara lain. Next, kita lanjut. Jadi tadi sudah berbicara tentang unsur-unsur, kemudian kita masuk pada fungsi dan tujuan negara. Nah, fungsi dan tujuan negara yang dibahas ini tentang NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibentuk berdasarkan semangat nasionalisme oleh bangsa Indonesia. Tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. So, terlepas dari pengertian tersebut, kita memiliki beberapa fungsi negara. Yang pertama itu melaksanakan penertiban law and order ya. Yang kedua itu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. Dari fungsi-fungsi tersebut lahir yang namanya teori-teori fungsi negara. Nah, yang pertama itu adalah individualisme atau liberalisme, menjaga keamanan dan ketertiban agar hak dan kebebasan individu terjamin. Yang kedua, negara hukum murni, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, welfare state, tidak hanya menciptakan ketertiban saja, tetapi secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, komunisme, membagi alat penindas atau pemaksa dari kelas ekonomi yang kuat terhadap kelas lainnya yang lebih lemah. Yang kelima, anarkisme, mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum anarkisme tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan pemerintah dilaksanakan oleh kelompok yang dibentuk secara sukarela tanpa alat paksaan, polisi, hukum, serta pengadilan. Oke, berikut beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara, yaitu ada Pluto, di mana tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia. Nah, kemudian ada Roger Hans Saltau mengatakan bahwa tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas-bebas mungkin. Itu beberapa tujuan negara.